Survei terbaru Lembaga Survei Nusantara (LSN) kembali menempatkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran di posisi teratas. Dalam survei yang digelar pada periode 28 Desember hingga 2 Januari 2024 ini, survei menunjukkan tingkat elektabilitas Prabowo Gibran sudah mencapai 49,5%. Sementara pasangan Anies Muhaimin di tempat kedua dengan elektabilitas 24,3% dan pasangan Ganjar Mahfud di tempat ketiga meraih 20,5% suara. Keunggulan pasangan Prabowo Gibran ini juga berdampak pada pemilih Partai Gerindra yang memiliki elektabilitas tertinggi dan mengalahkan PDIP. Dalam survei ini, LSN juga memperlihatkan bahwa mayoritas pemilih atau 70,8% menginginkan pemilihan presiden nantinya hanya berlangsung satu putaran saja. Hingga penghujung tahun 2023, sejumlah lembaga survei terus merilis tren elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden. Umumnya sejumlah lembaga survei masih menempatkan pasangan Prabowo Gibran di urutan pertama. Adapun juga pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud saling salib di posisi kedua. Survei terbaru dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS menunjukkan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul atas dua pasangan calon lainnya. Dari survei ini, pasangan Anies Muhaimin menunjukkan tren peningkatan, sebaliknya pasangan Ganjar Mahfud justru turun. Kendati demikian, CSIS mencatat perubahan masih mungkin terjadi karena ada 10,9 responden yang belum menentukan pilihan dan tidak menjawab. Sementara itu, posisi elektabilitas Capres-Cawapres juga tidak berubah dari rilis yang terlihat oleh lembaga survei Indoriset. Dari pengumpulan data yang mereka lakukan pada 18 hingga 23 Desember, menunjukkan debat perdana Pilpres 2024 berdampak besar pada elektabilitas masing-masing pasangan calon. Posisi pertama masih ditempati pasangan Prabowo Gibran, sementara posisi kedua pasangan Anies Muhaimin, lalu disusul kemudian pasangan Ganjar Mahfud. Sementara survei terbaru LSI Denny JA mencatat pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran juga masih menempati posisi pertama dengan elektabilitas 43,3% di Pilpres 2024, disusul kemudian pasangan Anies Muhaimin dengan 25,3% dan Ganjar Mahfud di 22,9%. LSI Denny JA menilai peluang Pilpres 2024 satu putaran ini masih imbang 50-50. Mereka menyebut Prabowo Gibran punya peluang unggul dalam satu putaran. Berbeda dengan elektabilitas dari sejumlah lembaga survei, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud membuka data elektabilitas internal mereka. Hasilnya elektabilitas Ganjar Mahfud rebound hingga mencapai angka hampir 40%. Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud Andi Wijayanto menjelaskan, data tersebut merupakan hasil gabungan survei konvensional, big data, analitik media, dan FGD di beberapa kota. Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi calon presiden dan wakil presiden pilihan generasi Z atau Gen Z. Hal itu terbukti pemirsa dari hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Lembaga Arus Survei Indonesia atau ASI. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapat elektabilitas 34,9%. Kemudian disusul pasangan Prabowo Gibran dengan elektabilitas 33,1%. Sementara elektabilitas Anies Muhaimin 26,1%. Survei ini dilakukan pada 16 hingga 21 Desember 2023 di 34 provinsi dengan populasi survei Gen Z atau usia 17 hingga 23 tahun.